teman-teman semua. Berikut ini adalah panduan bagi kita untuk ibadah sekolah minggu online. Tolong diperhatikan ya. Pertama-tama, teman-teman, siapkan dirimu untuk memulai ibadah dengan mandi yang bersih dan berpakaian yang rapi ya. Kedua, jangan lupa bahwa ini adalah ibadah. Kita tidak boleh sambil mengobrol atau makan, bermain, dan lainnya. Kita harus benar-benar serius. Ketiga, bila adik-adik menemukan ada hal-hal yang belum dimengerti, dapat bertanya kepada papa mama kalian. Demikian panduan ibadah Sekolah Minggu Online GBI Matawai. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kariska dan Karina di Sekolah Minggu Online Abi Matawai di minggu kedua. Yeay! Oke adik-adik, sebelum kita mulai pujian ibadah kita pada pagi hari ini, kita nyanyikan satu lagu, Kasih Tuhan Tak Berkesudahan. Adik-adik persiapkan hatinya, lipat tangannya, dan kita nyanyikan sama-sama pujian ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, selalu baru setiap hari, selalu baru setiap hari, baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Adik-adik, sebelum kita mulai pujian kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan Yesus, tuntun dan sertai kegiatan ini dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, biarlah setiap pujian yang kami panjatkan ya Bapa boleh membawa harum bagi nama-Mu ya Bapa. Hanya ini doa dan pengharapan kami. Kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Masih dong, masih semangat ya. Nah, adik-adik, sebelum kita nyanyikan pujian kita yel-yel dulu ya, ya kan? Ya, ya. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Sekali lagi, Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes, I am. Yeay, kita angkatkan satu pujian. Jesus love you and Jesus love me. Jesus love you
firman-Nya bahwa Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal, yang tidak pernah berubah. Nah, Tuhan Yesus mau kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih itu mengasihi, kasih itu lemah lembut, kasih itu saling mengampuni. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling mengampuni, karena kami sudah terlebih dahulu Tuhan kasihi dan Tuhan ampuni. Kami mau dengar firman Tuhan. Tuhan berkati kakak yang menyampaikan firman-Mu, berkati adik-adik di rumah. Biarlah firman Tuhan tinggal di dalam hati kami, menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Dan sepanjang hidup kami berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kasih Tuhan memenuhi kami, dan itu mengalir kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, masih tentang kisah seorang Samaria yang murah hati. Subtemanya adalah mengasihi sesama. Adik-adik bisa membaca dalam kitab Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 57 dan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan belajar tentang siapakah sesama kita yang sebenarnya dan bagaimana kita harus memperlakukan mereka. Tuhan Yesus mengasihi semua orang di dunia ini, baik itu orang kaya, miskin, semua, segala suku bangsa, segala ras, semua Tuhan mengasihi dengan adil, tanpa membeda-bedakan, tanpa memilih-milih, tetapi Tuhan mengasihi semua orang yang ada di dunia ini. Nah adik-adik, sumber kebenaran kita hari ini adalah
Aku akan mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Sekali lagi, sumber kebenaran kita hari ini adalah aku akan mengasihi sesama seperti diriku sendiri. Nah, adik-adik, siapakah sesama kita? Tentunya semua orang. Apapun persamaannya atau perbedaannya dibandingkan dengan kita, merekalah sesama kita. Adik-adik, kita harus mencari cara untuk berbuat baik kepada orang lain. Bukan hanya kepada teman, sahabat, keluarga, atau mereka yang punya kesamaan dengan kita. Tetapi kita harus bersedia membantu orang lain, terutama mereka yang sangat berbeda dari kita. Nah, adik-adik, kalian punya 4 poin yang perlu kita ingat bersama-sama ketika kalian mengasihi sesama seperti diri kalian sendiri. Yang pertama, kalian harus mengasihi orang lain seperti kalian ingin dikasihi. Yang kedua, kalian harus memperlakukan orang lain seperti kalian ingin diperlakukan. Yang ketiga, kalian harus memaafkan orang lain seperti kalian ingin dimaafkan. Dan yang keempat, kalian menaruh belas kasih seperti kalian ingin menerima belas kasih. Ulang ya, 4 poin yang harus kita ingat ketika kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus mengasihi orang lain seperti kita ingin dikasihi. Yang kedua, kita memperlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Yang ketiga, kita menaruh belas kasih seperti kita ingin menerima belas kasih. Dan yang keempat, kita memaafkan orang lain seperti kita ingin dimaafkan. Nah, adik-adik, yang perlu kita ingat bahwa kita harus selalu mengasihi Tuhan dan orang lain. Memang mengasihi sesama tidaklah selalu mudah, apalagi mengasihi musuh kita. Mungkin saja saat itu orang Samaria memiliki tugas yang sangat penting. Bisa saja dengan mudah dia lewat begitu saja ketika melihat orang yang tergeletak di jalan. Mungkin dia berpikir bahwa perampok atau penyamun itu masih ada di sekitar situ. Dan kalau dia menolong orang ini, bisa saja dia juga dirampok. Tetapi untungnya dia tidak berpikir begitu. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledainya dan dia balut luka orang tersebut. Terus dia angkat muat di atas keledainya dan dia bawa ke penginapan. Dan yang lebih hebatnya lagi, dia membayar semua biaya pengobatan dari orang tersebut. Wow, hebat ya. Dari orang Samaria ini kita bisa belajar untuk peduli dengan orang lain, untuk mengasihi orang lain, tanpa melihat apakah dia orang yang kita kenal, sahabat, atau keluarga. Tetapi siapa saja kita harus tolong atau mengasihi. Nah, adik-adik, terkadang mengasihi sesama berarti kita harus keluar dari kenyamanan. Kenapa? Mungkin selama ini kita sudah merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Mungkin selama ini kita hanya peduli dengan diri kita. Kita hanya mengasihi diri kita sendiri tanpa kita peduli dengan orang lain. Tapi hari ini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita mengasihi sesama, bahkan musuh kita. Oleh sebab itu, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Adik-adik, jika kita meminta Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita, maka Roh Kudus-Nya akan memberikan kita kekuatan untuk mengasihi orang lain, bahkan musuh kita. Adik-adik ingat 9 buah roh? Nah, kasih adalah salah satu dari 9 buah roh. Adik-adik, kita membutuhkan buah-buahnya dalam hidup kita agar menjadi sesama yang baik untuk mengasihi orang lain, terutama mereka yang sangat membutuhkan kita, mereka yang berbeda dari kita, atau mereka yang tidak suka dengan kita, yang tidak ramah dengan kita. Nah, terkadang kita harus berpikir bahwa lebih mementingkan diri kita sendiri, tetapi Tuhan tidak mau kita seperti itu.
Tuhan mau kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita peduli dengan orang lain, kita memaafkan orang lain. Nah, jika kita benar-benar mengenal Tuhan, maka kita akan dengan sangat mudah mengasihi orang lain. Adik-adik, kasih yang ada dalam diri kita itu berasal dari Tuhan. Jadi, mari kita biarkan kasih Tuhan bersinar dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui sikap, perilaku, dan perkataan kita. Maka dengan begitulah kita bisa mengasihi orang lain bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi oleh anugerah dan pertolongan Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan telah mengajarkan kita untuk selalu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, bahkan musuh kita. Nah, adik-adik, super ayat kita hari ini terambil dalam kitab Lukas 10 ayat 27b. Lukas 10 ayat 27b bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, super ayat kita hari ini terambil dalam kitab Lukas 10 ayat 27b. Bunyinya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, Kanita mengajak kita sama-sama berdoa. Kanita minta semua lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa, doa dalam hatimu, minta Tuhan Yesus tinggal dalam hatimu. Minta pertolongan Tuhan agar kita semua bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Tuhan Yesus, dengan mulut kami mengaku dan dengan hati kami percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus telah mati di salib dan bangkit untuk selamatkan kami. Tolong kami untuk kami bisa mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Ubahkan kami, tolong kami, bantu kami untuk selalu hidup bagimu. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami mengasihi Engkau dengan segenap hidup kami, seluruh hati kami, jiwa, kekuatan, dan pikiran kami. Sehingga kami mampu mengasihi orang lain, sehingga kami mampu peduli dengan orang yang membutuhkan kami, sehingga kami bisa memaafkan orang yang bersalah, sehingga kami bisa menaruh balas kasihan kepada orang lain. Dengan begitu mereka akan melihat ada kasih Tuhan dalam hati kami, ada kasih Tuhan yang terpancar lewat sikap kami, lewat perkataan kami, lewat perilaku kami. Dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Tuhan ampuni kami atas segala salah dan dosa kami. Kami mohon biarlah Tuhan tinggal dalam hati kami. Roh Kudus berikan kami kekuatan sehingga kami mampu mengasihi orang lain seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Sehingga kami diberikan kemampuan dan kekuatan untuk peduli dengan siapa saja, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala salah dan dosa kami. Terpujilah nama-Mu, kami kembalikan semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Informasi persembahan sekolah minggu Abi Matawai dapat ditransfer ke rekening BRI Simpedes Unit Pandawai atas nama Pelayanan Abi GBI Matawai nomor 3500 01 038475 535. Informasi buat adik-adik, persembahan sekolah minggu kalian dapat dikumpulkan selama 1 bulan di rumah masing-masing dan dapat menghubungi nomor WA Abi Matawai 081 238 041007 supaya guru kelas sekolah minggu kalian dapat mengambil persembahan adik-adik di rumah ya. Terima kasih telah mendukung pekerjaan pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkatimu. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkatimu.